Selamat datang di channel Andre Suhendrawan. Hari ini kita akan bahas anime yang lagi rame nih guys. Dan katanya tahun depan ini bakal dapat movie baru nih. Anjay gurinjay gak sih? Ya betul, apalagi kalau bukan Kimetsu no Yaiba. Gak perlu lama lagi, kita gas ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebelumnya, buat kalian yang belum tahu tentang animasi Kimetsu no Yaiba, gue bakal jelasin singkat nih. Anime apa sih Kimetsu no Yaiba itu? Kimetsu no Yaiba bercerita tentang perjuangan sekelompok pemburu iblis demi membunuh Raja Iblis beserta para bawahannya yang selama ini telah mengancam kehidupan umat manusia. Cerita bermula saat Tanjiro harus menelan kenyataan pahit karena seluruh anggotanya dari ibu dan 5 adiknya diserang oleh iblis ketika Tanjiro sedang tak ada di rumah. Seluruh keluarganya mati mengenaskan, menyisakan satu adik tertuanya, yaitu Nezuko Kamado. Namun naas, Nezuko saat itu justru telah menjadi iblis. Tanjiro merasakan emosi yang meluap dan menaruh dendam mendalam. Dia berambisi untuk membunuh iblis yang telah membunuh keluarganya, serta mengembalikan Nezuko menjadi manusia seutuhnya. Tekad tersebut kemudian membawa Tanjiro bergabung dan bertarung bersama Korps Pembasmi Iblis. Pasukan khusus yang telah berdiri selama ratusan tahun, di mana misi utama mereka adalah membunuh sang Raja Iblis, Muzan Kibutsuji. Seiring waktu, Tanjiro dibawa menghadapi berbagai pertarungan sengit yang mengancam nyawanya. Bersamaan dengan itu, dia mempelajari takdir yang mengikut keluarga Kamado, menjadikannya sebagai salah satu harapan untuk bisa mengalahkan Kibutsuji Muzan. Oke, jadi sekarang kalian udah tahu ya cerita utama dari animasi Kimetsu no Yaiba ini. Nah, kalian penasaran gak sih siapa sih Raja Iblis Muzan itu? Kibutsuji Muzan adalah tokoh antagonis utama di anime Kimetsu no Yaiba. Dia adalah Raja Iblis, nenek moyang dari semua iblis yang ada. Dan pemimpin 12 Kizuki, organisasi yang terdiri dari 2 iblis terkuat di bawah komando langsungnya. Satu milenium yang lalu, selama era Heian, ia diubah menjadi iblis dari pengobatan eksperimental untuk penyakit mematikannya, dan tujuannya sejak saat itu adalah untuk hidup tanpa rasa takut akan kematian dan menjadi benar-benar abadi. Dia berencana untuk mencapai hal ini dengan 2 cara, menentukan Blue Spider Lily atau menciptakan lebih banyak iblis. Setelah kita tahu siapa itu Muzan, pasti kalian penasaran kan, gimana sih kehidupan Muzan sebelum menjadi iblis itu? Muzan lahir pada era Heian. Dia mengalami banyak kesulitan karena kelemahannya. Bahkan saat lahir dia dianggap mati karena tidak memiliki detak jantung dan tidak bernapas. Namun dia berhasil lolos dari kremasi dan kemudian menjadi iblis setelah menjalani percobaan pengobatan untuk penyakit terminalnya. Sebelum menjadi iblis, Muzan menderita penyakit misterius yang mematikan. Tabib yang merawat Muzan bahkan memvonis bahwa Muzan tidak akan hidup lebih dari 20 tahun jika dirinya tidak minum obat. Oleh karena itu, Muzan secara rutin meminum obat dari tabib yang merawatnya. Muzan menjadi iblis karena percobaan pengobatan yang dilakukan padanya. Dia ingin hidup tanpa rasa takut akan kematian dan mencari cara untuk menjadi benar-benar abadi. Salah satu caranya adalah menemukan bunga lili laba-laba biru atau menciptakan lebih banyak iblis agar suatu hari salah satunya dapat mengatasi kelemahannya terhadap sinar matahari. Sebelum benar-benar mati, Muzan yang menolak menyerah mencari dokter. Kemudian beberapa eksperimen dilakukan kepada tubuhnya. Dokter tersebut membuat obat dari tanaman langka bunga lili laba-laba biru. Ramuan itu ternyata mujarab. Namun, Muzan yang merasa mendapat obat yang kurang
marah dan membunuh dokter tersebut. Saat membunuh, Muzan menumpahkan darahnya ke mayat dokter itu dan mengubah dokter itu menjadi seorang iblis. Dari situ ia tersadar bahwa ramuan bunga tersebut memberikannya kekuatan yang luar biasa dan di luar batas manusia normal. Setelah kita tahu bagaimana dia menjadi iblis, sekarang yang menjadi pertanyaannya seberapa kuat sih Kibutsuji Muzan itu? Muzan adalah salah satu iblis terkuat. Dia memiliki kemampuan biokinesis yang memungkinkannya mengendalikan tubuhnya dan mengubah bentuknya. Dia juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kemampuan supranatural yang mengesankan. Namun, kelemahannya adalah sinar matahari yang dapat menghancurkannya. Sebagai seorang raja iblis, ia juga memiliki kemampuan khusus. Ia bisa mengubah manusia menjadi iblis sesuka hatinya, membunuh iblis ciptaannya, melakukan telepati dengan iblis di sekitarnya, melakukan perubahan bentuk, dan beregenerasi ketika terluka. Pada pertarungan terakhir dengan para Hashira pun, jika mereka tidak dibantu oleh racun milik Tamayo, para Hashira sudah dipastikan akan kalah. Perlu diingat bahwa jumlah Hashira saat itu yang melawannya berjumlah 5 orang, yaitu Giyu, Mitsuri, Obanai, Sanemi, dan Gyomei. Ditambah Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, dan Kanao. Meski dikeroyok oleh 5 Hashira dan Tanjiro and Friends, Muzan tetap dapat memberikan perlawanan yang sengit. Sekuat itulah Kibutsuji Muzan. Sekuat apapun Muzan, namun Muzan bukan tidak punya kelemahan. Meskipun dia terlihat kebal bunga wisteria yang ada di markas pemburu iblis, kelemahan utama Muzan adalah sinar matahari. Jika terkena sinar matahari, dia akan hancur. Selain itu, dia juga memiliki ketakutan terhadap perubahan dan menginginkan keabadian dan ketidakberubahannya. Lalu, sebenarnya pedang Nichirin yang digunakan pemburu iblis itu masih bisa melukai Muzan, layaknya iblis lainnya. Namun, Muzan bisa melakukan regenerasi dengan cepat sekalipun dia ditebas oleh pedang Nichirin. Kenapa demikian? Kemungkinan karena Muzan memiliki 7 jantung dan 5 otak sebagai cadangannya. Lalu ada racun anti Kibutsuji yang dibuat oleh Tamayo, Yushiro, dan Shinobu Kocho. Racun ini memang dibuat khusus untuk Muzan, di mana dampak dari racunnya akan melawan kekuatan Muzan yang pada akhirnya membuat Muzan melemah bahkan bisa mati. Sebagai pemicu konflik utama dalam Kimetsu no Yaiba, Muzan bukan hanya musuh Tanjiro saja, tetapi sebuah kekuatan yang menguji batas-batas keberanian dan kekuatan para pemburu iblis. Keberadaannya tidak hanya menghasilkan ketegangan yang mendalam dalam ceritanya, tetapi juga menghadirkan kompleksitas yang tak terduga. Dalam dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan keputusasaan, Muzan adalah simbol dari ancaman tak terkalahkan. Bagaimana Tanjiro dan pemburu iblis menghadapinya? Tonton terus animenya, dan jangan lupa like, subrek, dan share ya! No kata, Mushi no kokyū, Shou no bai, Heibi no kokyū, Ichi no kata, Ni no kokyū, Go no kata, Mizu no kokyū, San no kata, Kage no kokyū, Shichi no kata, Ki no kami kagura. Himetsumata, onegaishimasu. やはり親方様の読み通り、結びを切っても死なない。滑稽的危険。学の花へ。